Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Diana Dwi Utami, mahasiswi Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya dengan judul Perencanaan Struktur Tahan Gempa Gedung Laboratorium Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Insinyur Yoke Lestiowati MT dan Bapak Gatot Setiabudi STMT selaku dosen pembimbing saya, dan Bapak Cek Putra Handalan STMT dan Bapak Arianto STMT selaku dosen penguji saya. Masuk pada pembahasan pertama, yaitu pendahuluan. Latar belakang. Kebutuhan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang suatu kegiatan agar dapat berjalan dengan baik sangat diperlukan. Pada bidang pendidikan juga memerlukan sarana dan prasarana yang baik. Salah satu prasarana yang dibutuhkan yaitu disediakannya ruangan laboratorium yang berfungsi sebagai tempat pelaksanaan kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Dalam setiap proses kegiatan konstruksi, banyak hal yang menjadi dasar untuk dipenuhi dari perencanaan bangunan tersebut, yaitu bangunan harus aman, kuat, ekonomis dari segi biaya, dan efisien. Sedangkan dari sisi geologi, Indonesia berada pada pertemuan sejumlah lempeng tektonik aktif dan berpotensi diterpa gempa dengan skala besar. Hal inilah yang akhirnya menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam perencanaan suatu bangunan di Indonesia. Dalam analisa bangunan laboratorium Universitas Tanjung Pura, Pontianak didesain dengan metode sistem rangkap pemikul momen khusus atau SRPMK. Berdasarkan peraturan SNI 1726 tahun 2012, Kota Pontianak masuk ke dalam wilayah dengan zona gempa ringan dan tidak wajib menggunakan SRPMK. Akan tetapi, untuk tujuan pembelajaran, maka digunakan metode SRPMK dalam perencanaan gedung laboratorium Universitas Tanjung Pura Pontianak ini. Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini yaitu, pertama, mampu merencanakan gedung bertingkat yang dapat memenuhi persyaratan pada SNI yang berlaku. Kedua, mampu memahami tahapan-tahapan dalam proses perhitungan pada struktur bangunan. Ketiga, mampu melakukan analisa perhitungan gaya dalam struktur akibat adanya beban vertikal dan beban horizontal. Keempat, mampu merencanakan struktur dari gedung bertingkat dengan menggunakan sistem rangka pemikul momen khusus yang memenuhi persyaratan pada SNI yang berlaku. Perumusan masalah. Pertama, perencanaan struktur utama dari bangunan dengan sistem rangka pemikul momen khusus. Kedua, perhitungan gaya-gaya dalam pada struktur dengan bantuan dari program komputer. Ketiga, perencanaan pelat lantai pada struktur bangunan. Keempat, perencanaan balok dan kolom. Kelima, struktur pendukung berupa lift dan tangga. Keenam, perencanaan pondasi dan penulangan pur. Data umum. Adapun data umum dan data teknis untuk Laboratorium Keilmuan Dasar Universitas Tanjung Pura dapat dilihat seperti pada berikut ini. Tinjauan beton bertulang diambil berdasarkan pada ketentuan SNI 2847 tahun 2013 pasal 8.5.1. Balok, dimensi balok dihitung dengan mengacu pada pasal 9.5.2.2. Untuk dimensi kolom dengan menggunakan pasal 10.3.6 untuk kolom persegi dan kolom bulat. Plat, ketebalan plat berdasarkan dengan ketentuan pada pasal 9.5.3.3. Sedangkan untuk pondasi, daya dukung pondasi tiang dengan menggunakan data dari SPT dengan menggunakan formula daya dukung yang diajukan oleh Meerhof tahun 1956. Sistem rangka. Sistem rangka pemikul momen dibagi menjadi 3, yaitu sistem rangka pemikul momen biasa pada kategori desain seismik B, lalu sistem rangka pemikul momen menengah untuk kategori desain seismik B dan C, sistem rangka pemikul momen khusus untuk kategori desain seismik B, C, D, E, dan F.
Adapun persyaratan untuk SRPMK diatur pada SNI 2847 tahun 2013, pasalnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Kombinasi pembebanan. Komponen struktur berupa pelat, balok, kolom, dan pondasi harus direncanakan dengan sedemikian rupa sehingga kuat direncanakan menahan pengaruh dari 3 kombinasi beban, yaitu beban hidup, beban mati, dan beban gempa. Adapun kombinasi beban yang sesuai dengan SNI 1727 tahun 2013 pasal 2.3.2 dan pasal 4.2.2 yaitu seperti berikut ini. Pembebanan gempa pada arah utama ditinjau 100% harus dianggap bekerja bersama dengan pembebanan gempa dalam arah tegak lurusnya ditinjau 30%. Pada SNI 1726 tahun 2012, pasal 7.4.1 sampai 7.4.2, pengaruh gaya gempa dihasilkan dari pengaruh gempa vertikal dan horizontal, di mana Rho yaitu faktor redundansi dan SDS yaitu parameter percepatan respon desain periode pendek. Metodologi perhitungan. Alur skripsi dapat dilihat pada berikut ini. Pertama, mulai, lalu pengumpulan data berupa gambar arsitektur dan data tanah, lalu masuk ke perencanaan pendahuluan yaitu dimensi balok, dimensi kolom, dan dimensi plat. Lalu perencanaan sarana pendukung berupa tangga dan lift, pemodelan struktur dengan etaps, lalu analisa struktur, desain penulangan, lalu melakukan kontrol. Jika kontrol tidak memenuhi syarat, maka akan diulang ke perencanaan pendahuluan. Setelah kontrol oke, maka dapat masuk ke perhitungan HBK. Jika HBK tidak memenuhi syarat, maka akan kembali lagi pada perencanaan pendahuluan. Setelah HBK memenuhi persyaratan, dapat masuk ke analisa pondasi, lalu gambar, dan selesai. Untuk alur etaps, pembuatan model baru yang meliputi menentukan satuan, peraturan yang digunakan, dan membuat grid. Define, yaitu material properties, membuat dimensi balok, kolom, dan plat, dan mendefinisikan beban. Asumsi perencanaan, yaitu model case, measure, diafragma, rigid zone factor. Lalu pengecekan pemodelan pada arah X, arah Y, dan arah Z, dan partisipasi massa yang harus lebih besar dari 90%. Lalu melakukan input yang berupa gempa statik pada arah X dan arah Y, respon spektrum, scale factor, dan parameter respon terkombinasi. Di sini ditentukan apakah menggunakan CKC atau SRSSS. Lalu story respon, lalu gempa desain, dan pengecekan. Pengecekan ini yaitu pengecekan simpangan, P delta, dan ketidakberaturan struktur. Perencanaan pendahuluan. Balok. Dari tabel ini adalah dimensi balok yang akan digunakan pada perhitungan. Berikut adalah daerah tinjauan dari balok. Seperti yang ada di kolom itu adalah balok induk 1 yang akan ditinjau. Beban mati yang bekerja pada balok induk 1 adalah sebagai berikut. Lalu beban hidup yang diambil dari SNI 1727 tahun 2013, tabel 4 strip 1 untuk ruang kelas yaitu 4,79 kN per meter persegi. Dari metode tributari ini didapat momen maksimum yaitu 671,4554 kN meter. Dengan data balok seperti pada berikut ini, dengan tinggi efektif 739 mm, maka didapat reduksi Mn yaitu 687,8850 kN lebih besar daripada 671,4554 kN. Maka balok induk 1 dengan diameter 400/850 mm dapat digunakan. Plat. Berikut ini adalah denah plat yang akan ditinjau. Ada plat satu arah dan dua arah.
Dari tabel ini didapat nilai H- lebih kecil daripada 120 mm. Maka pelat dengan tebal 120 mm dapat digunakan. Berikut adalah denah dari lantai 1, lantai 2 sampai 6, lantai 7. Kolom. Berikut ini adalah daerah dari kolom yang ditinjau. Dapat dilihat area aksiran adalah area tributari dari kolom, dan titik merah itu adalah kolom yang ditinjau. Dari tabel dapat diketahui dimensi kolom untuk lantai 1 sampai 3, untuk kolom persegi menggunakan 700 per 700, kolom bulat diameter 700, untuk lantai 4 sampai 5 digunakan diameter 650 per 650, lalu untuk kolom bulat diameter 650, dan lantai 6 sampai 7 untuk kolom persegi menggunakan dimensi 600 per 600 dan kolom bulat dengan dimensi 600. Perencanaan struktur pendukung. Tangga tipe 1. Untuk data-data tangga tipe 1 dapat dilihat seperti pada berikut ini. Tebal plat tangga dan bordes direncanakan sama. Dari hasil perhitungan digunakan tebal plat tangga dan tebal plat bordes yaitu 200 mm. Total beban mati plat tangga 7,86 kN per meter persegi. Total beban mati tambahan pada bordes 0,66 kN per meter persegi. Beban hidup yang diambil dari SNI yaitu 4,79 kN per meter persegi. Berdasarkan SNI 2847 tahun 2013, pasal 13.6.1, beban yang diperhitungkan hanyalah beban gravitasi dan terbagi merata pada seluruh panel plat. Berikut ini adalah output dari etaps untuk M22 dan M11. Dari hasil analisis tangga didapat hasil tebal plat tangga yaitu 200 mm, tulangan lentur atas dan tulangan lentur bawah yaitu digunakan tulangan ulir diameter 16 dengan jarak 135 mm. Untuk tulangan susut digunakan tulangan ulir dengan diameter 10 dengan jarak 215 mm. Lift. Pada perencanaan Laboratorium Universitas Tanjung Pura Pontianak ini digunakan lift dengan machine roomless atau tanpa ruang mesin. Adapun kelebihan dari lift MRL ini yaitu, pertama, beban mesin didukung oleh hoistway dan bukan bangunan. Kontraktor tidak harus menyediakan kantong pendukung mesin. Mesin dapat dinaikkan melalui jalur hoistway tanpa derek. Bangunan dapat diselesaikan sebelum pemasangan lift. Adapun data teknis dari lift MRL yang digunakan adalah sebagai berikut. Dari brosur diberikan catatan bahwa overhead harus ditambah minimal 150 mm dan tebal dinding harus 150 mm. Berikut adalah potongan dari lift MRL yang didapat dari brosur. Analisa pembebanan. Beban rencana. Pada lantai 1, beban rencana meliputi berat finishing lantai, plumbing dan instalasi listrik dengan total beban 1,12 kN per meter persegi. Lantai 2 sampai 6, berat finishing lantai 3 cm, plumbing dan instalasi listrik, plafon dan pegantung dengan total beban 1,3 kN per meter persegi. Lantai 7, finishing, plumbing dan instalasi listrik, plafon dan instalasi listrik dengan total beban 1,06 kN per meter persegi. Beban mati tambahan pada balok yaitu dinding sama dengan 1,83 kN per meter persegi, dan untuk lift, dinding lift yaitu 2,250 kN per meter persegi. Beban mati akibat dinding pada balok dapat dilihat pada tabel berikut ini. Dan beban hidup yang diambil dari SNI 1727 tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini untuk lantai 1 sampai rooftop. Kategori resiko dan faktor keutamaan. Berdasarkan SNI 1726 tahun 2012 pasal 5.1, gedung laboratorium masuk sebagai kategori resiko 4 dengan faktor keutamaan 1,5.
Dengan menggunakan hasil SPT pada lokasi rencana konstruksi, maka diperoleh nilai NSPT yaitu sebagai berikut. Didapat N sama dengan 3,608 lebih kecil dari 15, didapat klasifikasi situs adalah kelas situs SE atau tanah lunak. Parameter SS dan S1. Dari Google Maps didapat titik koordinat dari Laboratorium Keilmuan Dasar Universitas Tanjung Pura adalah sebagai berikut. Setelah titik koordinat didapat, maka titik koordinat tersebut akan diplotkan ke dalam peta sumber bahaya gempa Indonesia tahun 2017, sehingga didapat nilai percepatan batuan dasar pada periode pendek atau SS adalah 0,2 gravitasi. Dan nilai percepatan batuan dasar pada periode 1 detik S1 adalah 0,05 gravitasi. Koefisien situs F-alpha dan F-nu didapat dari tabel berikut. Diketahui SS lebih kecil sama dengan 0,25, maka nilai untuk F-alpha sama dengan 2,5. Diketahui S1 lebih kecil sama dengan 0,1, maka untuk nilai F-nu sama dengan 3,5. Maka diperoleh SDS 0,333 gravitasi dan SD1 sama dengan 0,117 gravitasi. Kategori desain seismik ditentukan pada SNI 1726 tahun 2012 pasal 6.7. Untuk nilai SDS yaitu 0,33 lebih kecil dari SDS, SDS lebih kecil dari 0,50, maka kategori risiko sama dengan risiko D. Nilai SD1 0,067 lebih kecil daripada SD1, SD1 lebih kecil daripada 0,133, didapat kategori risiko C. Maka diambil kategori risiko terbesar yaitu kategori risiko D. Didapatkan faktor untuk sistem penahan beban lateral yaitu pada tabel berikut ini. Dari tabel dapat dilihat sistem rangkap pemikul momen khusus untuk kategori desain seismik D, yaitu TB. TB artinya tidak batas, maka sistem rangkap pemikul momen khusus dapat digunakan. Periode fundamental pendekatan. SNI 1726 tahun 2012 pasal 7.8.2 bahwa nilai periode fundamental tidak boleh melebihi hasil kali antar koefisien batas atas, periode yang dihitung CU, dan periode pendekatan. Dapat dilihat pada tabel berikut ini. Menentukan periode alami pendekatan dengan persamaan dalam SNI 1726 tahun 2012 pasal 7.8.2.1. Didapat TA sama dengan 0,9260 detik. Dengan nilai SD1 sama dengan 0,1167 gravitasi berdasarkan pada SNI 1726 tahun 2012 tabel 4 didapat nilai CU adalah sebagai berikut. Nilai SD1 ini berada di antara 0,1 dan 0,15, maka dilakukan interpolasi dan didapat nilai CU sama dengan 1,7. Selanjutnya dapat dihitung Pmax sama dengan 1,5434 detik. Maka didapat periode getar TC dari etap 18 yaitu untuk arah X sama dengan 1,213 detik dan untuk arah Y sama dengan 1,201 detik. Menentukan periode alami pendekatan dengan persamaan dalam SNI 1726 tahun 2012 pasal 7.8.2.1 didapat TA sama dengan 0,9260 detik. Gaya geser dasar seismik dengan diketahui SDS sama dengan 0,333 gravitasi dan SD1 sama dengan 0,1167 gravitasi, didapat nilai CS sama dengan 0,0625. Nilai CX untuk arah X tidak perlu melebihi dari 0,0515 dan untuk arah Y tidak perlu melebihi dari 0,0520. Dan tidak boleh kurang dari 0,002 lebih besar daripada 0,01. Maka didapat nilai CS untuk arah X sama dengan 0,0515 dan untuk arah Y 0,0520.
Maka Vx didapat 7941,16 kg dan Vy sama dengan 8020,5 kg. Lalu dilakukan kontrol geser dasar seismik, yaitu 85% statik, lebih besar daripada dinamik. Dari tabel dapat dilihat di sini kontrol geser dasar seismiknya 85% statik lebih kecil daripada dinamik. Maka kontrol tidak memenuhi persyaratan. Jika tidak memenuhi persyaratan, maka gaya harus dikali dengan 0,85 V per VT, agar nilai VT dari program dapat menjadi 85% V. Dihitung skala faktor awal sama dengan 1,8394. Selanjutnya dapat dihitung skala faktor baru untuk arah X, yaitu 5,9548, dan untuk arah Y sama dengan 5,9061. Lalu dihitung gaya gempa desain yang baru. Selanjutnya, gaya gempa desain yang baru ini akan dimasukkan ke dalam etaps dan dilakukan kontrol 85% statik lebih besar daripada dinamik. Dilakukan kontrol dan dapat dilihat hasilnya memenuhi persyaratan. Kombinasi pembebanan. Diketahui SDS sama dengan 0,33 gravitasi sama dengan 3,27. Lalu nilai ρ diambil 1,3 yaitu faktor redundansi untuk KDSD. Pembebanan gempa pada arah utama ditinjau 100% harus dianggap bekerja bersama dengan pembebanan gempa dalam arah tegak lurus ditinjau 30%. Kombinasi pembebanan yang digunakan yaitu kombinasi pembebanan nominal dan kombinasi pembebanan ultimate. Berikut ini adalah kombinasi pembebanan nominal. Dan berikut ini adalah kombinasi pembebanan ultimate untuk perhitungan fondasi. Desain tulangan. Plat lantai. Pada SNI 2847 tahun 2013, pasal 18.6.1 dijelaskan bahwa beban yang diperhitungkan untuk mendesain tulangan plat hanyalah berasal dari beban gravitasi dan terbagi merata pada seluruh panel plat. Beban mati berupa beban sendiri, elektrikal, penutup lantai, plafon, dan penggantung. Beban hidup yang menyesuaikan fungsi pemanfaatan ruangan dapat diambil dari SNI 1727 tahun 2013, tabel 4, strip 1. Beban air hujan pada plat lantai atap. Kombinasi pembebanan yang digunakan adalah sebagai berikut. Berikut adalah denah plat lantai 1 yang ditinjau. Data-data yang diketahui adalah sebagai berikut. Dan diketahui nilai dx sama dengan 85,5 mm dan dy sama dengan 76,5 mm. Berikut adalah rekapitulasi dari hasil perhitungan pada arah X, dapat dilihat pada tabel berikut ini. Berikut ini adalah rekapitulasi arah Y, dapat dilihat pada tabel berikut ini. Berikut adalah denah potongan plat lantai 1 pada arah X dan arah Y. Berikut adalah denah tulangan lantai 1, denah tulangan lantai 2 sampai 6, dan denah tulangan lantai 7. Tulangan balok. Berikut adalah lokasi balok induk 1 yang akan ditinjau. Diketahui data-data sebagai berikut. Pada daerah tumpuan, momen ultimate diambil dari kombinasi pembebanan 1,854 dead load ditambah 1,854 superimpose dead load ditambah live load ditambah 0,39 gempa arah X ditambah 1,3 gempa arah Y. Dengan momen ultimate sama dengan 785,561 kN. Trial dan error nilai C per dt lebih kecil dari 0,357, maka diambil nilai C per dt sama dengan 0,1784. Nilai ini dapat diambil berapapun asal lebih kecil dari 0,37, agar perhitungan terindikasi tulangan rangkap dan penampang tergolong terkontrol tarik.
Maka didapat Mn1 sama dengan 872,7884 kN dan Mn 768,6972 kN. Mn1 lebih kecil daripada Mn, maka tulangan diperhitungkan secara rangkap. Mn2 sama dengan Mn dikurang Mn1, yaitu 0,0568 kN, dengan Fs 333,0771 MPa. Fs lebih kecil dari Fy sama dengan 420 MPa, maka tegangan leleh pada tulangan tekan tetap menggunakan Fs sama dengan 333,0771 MPa. Menghitung luas tulangan tekan. Didapat AS teoritis yaitu 2851,6086 mm persegi. Jadi digunakan tulangan pakai pada balok adalah 6 diameter 25 dan 3 diameter 25. S-min tekan 30 mm lebih kecil daripada 40 mm. Maka tulangan menjadi 2 lapis. Karena tulangan menjadi 2 lapis, maka diperhitungkan tinggi efektif yang baru. Maka didapat tinggi efektif sama dengan 770,8333 mm. Dilakukan kontrol, reduksi Mn lebih besar daripada Mu. Maka tulangan 6D25 dan 3D25 dapat digunakan. Pada daerah lapangan, momen ultimate berasal dari kombinasi 1,854 dead load ditambah 1,854 superimpose dead load ditambah live load ditambah 0,39 gempa arah X dan ditambah 1,3 gempa arah Y. Maka didapat momen ultimate sama dengan 508,5756 kN. Sama seperti sebelumnya, pada daerah tumpuan dilakukan trial dan error nilai C per dt lebih kecil daripada 0,357. Diambil nilai C per dt sama dengan 0,1121. Dilakukan kontrol Mn 1 lebih kecil daripada Mn, maka tulangan rangkap. Maka didapat tulangan tarik adalah 4 diameter 25 dan tulangan tekan 3 diameter 25. Reduksi Mn lebih besar daripada momen ultimate, maka tulangan 4 diameter 25 dan 3D25 dapat digunakan. Lalu analisa momen positif. Dalam kondisi momen positif yang menjadi tulangan tarik adalah 3D25. Untuk 6 diameter 25 itu dapat diabaikan. Maka didapat Mn sama dengan 468,09 kN. Untuk analisa momen negatif ini, yang menjadi tulangan tarik adalah 6D25 dan 3D25 dapat diabaikan, maka Mn sama dengan 878,1066 kN. Lalu selanjutnya persyaratan balok SRPMK dari SNI 2847 tahun 2013 pasal 21.5.1.1 sampai dengan 21.5.1.4. Cek PU lebih kecil daripada A gross dikali FC per 10. Dapat dilihat PU 0 lebih kecil daripada 1020 kN, maka memenuhi persyarat. Lalu cek LN lebih besar daripada 4D, yaitu 9400 mm lebih besar daripada 3083,3333 mm, maka memenuhi persyaratan. Dan BW lebih besar daripada 0,3H atau 250 mm, yaitu 400 mm lebih besar daripada 255 mm, maka memenuhi persyaratan SRPMK. Persyaratan tulangan lentur SRPMK pada SNI 2847 tahun 2013 pasal 21.5.2 dapat dilihat sebagai berikut. 1005,2448 mm persegi lebih kecil sama dengan 1471,88 mm persegi. Maka diambil nilai terbesar yaitu 6 diameter 25.
sama dengan 7708,3333 mm persegi. Lebih besar daripada 2943,8 mm persegi, maka memenuhi persyaratan tulangan lentur SMPK. Lalu momen positif lebih besar daripada 1/2 momen negatif. 468,0895 kN lebih besar daripada 439,0533 km, maka memenuhi persyaratan. Dan momen positif atau momen negatif lebih besar daripada 1/4 momen maksimum. Ini juga memenuhi persyaratan dari tulangan lentur SRPMK. Desain tulangan geser berdasarkan momen positif dan momen negatif. QU diambil dari kombinasi 1,2 dead load ditambah 1,6 lap load, yaitu 20,0456 kN per meter. Menghitung PU akibat beban gravitasi saja, yaitu 94,2143 kN. Dan PU akibat gempa dari kiri sama dengan kanan, yaitu 175,9016 kN. Maka didapat kombinasi dari gempa kanan dan kiri yaitu sebagai berikut. Dicoba menggunakan sengkang dengan diameter 10 mm, reduksi Vn lebih besar sama dengan VU. Sengkang puntir tumpuan. TU diambil dari kombinasi 1,854 dead load ditambah 1,854 superimpose dead load ditambah lap load ditambah 0,39 gempa arah X ditambah 1,3 gempa arah Y. Maka TU didapat 236,8053 kN. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan kecukupan dimensi penampang balok dan kebutuhan tulangan torsi dapat dilihat sebagai berikut. Didapat nilai AL yaitu 4016,7099 mm persegi. Yang selanjutnya akan dibagi ke 4 sisi balok. Maka untuk keempat sisi didapat 1004,1775 mm persegi. Luas tulangan sengkang tertutup. Didapat jarak sengkang sama dengan 83,6191 mm dan jarak sengkang maksimum sama dengan 267,5 mm. Maka untuk sengkang pada daerah tumpuan digunakan tulangan ulir diameter 10 dengan jarak 80 mm. Lalu untuk tulangan sengkang puntir pada daerah lapangan digunakan TU sama dengan 217,4726 kN, TN 289,9634 kN. Dengan kebutuhan tulangan torsi digunakan AL sama dengan 3688,7865 mm persegi. Untuk selanjutnya nilai AL ini akan dibagi ke 4 sisi balok menjadi 922,1966 mm persegi dengan jarak sengkang 90 mm. Berikut adalah tabel dari hasil perhitungan tulangan untuk balok induk 1. Dapat dilihat AS pasang untuk tulangan tarik lapangan 4 diameter 25 dan tarik tumpuan 6D25 tidak memenuhi persyaratan AS perlu lebih kecil daripada AS pasang. Maka pada AS pasang harus ditambah tulangan agar dapat memenuhi AS perlu. Berikut adalah tabel AS pasang sudah ditambahkan jumlah tulangannya sehingga memenuhi persyaratan AS perlu lebih kecil daripada AS pasang. Dapat dilihat pada skema berikut ini, AS akibat lentur ditambah AS akibat puntir sama dengan AS perlu lebih kecil sama dengan AS pasang. Berikut adalah detail balok induk 1 bentang 10 meter. Berikut adalah potongan 1 dan potongan 2. Lalu berikut adalah kapasitas momen balok, dapat dilihat pada gambar berikut ini. Kapasitas geser balok dan kapasitas torsi balok.
Berikut adalah rekap perhitungan balok. Selanjutnya yaitu tulangan kolom persegi. Berikut ini adalah denah lokasi kolom persegi diameter 700 per 700 yang akan ditinjau. Berikut ini adalah potongan satu-satu dan untuk dimensinya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Didapat jari-jari girasi kolom yaitu 210 mm dengan panjang bersih kolom yaitu 4350 mm. Maka dapat dihitung kekakuan dikali panjang bersih kolom per jari-jari girasi kolom yaitu 39,3571. Nilai ini lebih besar daripada 22, maka kolom langsing. Pembesaran momen pada tiap kombinasi dapat dilihat pada berikut ini, di mana MNS yaitu portal tidak bergoyang, MS adalah portal bergoyang, dan MC adalah pembesaran momen. Diambil gaya aksial terbesar pada kolom 700 per 700 yaitu 7034,8979 dengan ribar area yaitu 13.187. Sini dicoba menggunakan tulangan ulir dengan diameter 25 mm dengan sengkang ulir diameter 14 mm. Maka didapat tulangan sebanyak 28 diameter 25. Untuk diagram iterasi kolom persegi 700 per 700 dapat dilihat pada berikut ini. Lalu perbandingan output etaps dan perhitungan manual dapat dilihat pada berikut ini, di mana pada diagram interaksi ini perbandingan etaps dan manual tidak jauh berbeda, dan errornya yang terjadi adalah sangat kecil. Lalu selanjutnya pengecekan strong column weak beam. Di sini didapat sigma momen nominal balok pada arah X yaitu 1591,8574 kN dan sigma momen nominal balok pada arah Y didapat 1558,2719 kN. Lalu untuk diagram iterasinya, reduksi MN dapat dilihat pada berikut ini. Maka didapat dari diagram berikut didapat sigma momen nominal kolom pada arah Y yaitu 1692,308 kN dan sigma momen nominal kolom pada arah X sama dengan 2015,385 kN. Lalu dicek strong column weak beam pada arah X. Di sini didapat sigma momen nominal kolom pada arah Y yaitu 3384,616 kN harus lebih besar sama dengan 6/5 sigma momen nominal balok pada arah X yaitu 1910,229 kN. Di sini sigma momen nominal kolom pada arah Y lebih besar dari 6/5 sigma momen nominal balok pada arah X. Maka strong column weak beam memenuhi persyaratan. Pada arah Y juga dilakukan pengecekan strong column weak beam di mana didapat sigma momen nominal kolom X yaitu 4030,769 kN lebih besar daripada 6/5 sigma momen nominal balok arah Y yaitu 1528,407 kN, maka pada arah Y juga memenuhi persyaratan strong column weak beam. Selanjutnya perhitungan geser kolom. Pada perhitungan geser kolom ini, persyaratan mutu tulangan baja diubah menjadi 1,25 FY dan faktor reduksinya diubah menjadi 1. Berikut ini adalah diagram iterasi setelah mutu baja diubah menjadi 1,25 FY dan faktor reduksi diubah menjadi 1. Selanjutnya diambil nilai MPR terbesar. Didapat nilai MPR terbesar yaitu 1500 kN. Lalu didapat PU etaps lebih kecil daripada PE balok. Maka yang akan digunakan dalam perhitungan geser adalah geser akibat balok. Ini telah memenuhi persyaratan pada SNI 2847 pasal tahun 2013 pasal 21.6.4.
Selanjutnya, persyaratan luasan tulangan untuk kolom persegi berdasarkan SNI 2847 tahun 2013, pasal 21.6.4.4b. Nilai ini hanya sebagai batas nilai minimum dari tulangan yang akan ditentukan. Adapun didapat dari persamaan berikut diambil nilai terbesar, yaitu 398,5714 mm persegi. Didapat nilai AV per S, yaitu digunakan sebanyak 3 sengkang. Nilai AV dari 3 sengkang diameter 14 ini adalah sebesar 461,58 mm persegi. Nilai ini lebih besar daripada 398,5714 mm persegi, maka sengkang 3D14 dapat digunakan. Lalu didapat nilai Vn sama dengan 599,3004 kN. Selanjutnya dihitung nilai Vs yaitu 1641,4582 kN. Geser steel lebih besar daripada Vn, maka memenuhi persyaratan. Lalu keperluan geser di luar daerah sendi plastis. Dihitung Vs didapat 185,9681 kN dengan nilai S yaitu 660,3962 mm persegi. Nilai S juga harus lebih kecil sama dengan 6D yaitu 150 mm atau nilai S dapat diambil lebih kecil dari 150 mm. Maka untuk daerah di luar sendi plastis ini digunakan nilai terkecil dari 3S yang telah dicari ini, maka digunakan sengkang 3 diameter 14 dengan jarak 150 mm. Berikut ini adalah detail dari penulangan kolom persegi 700x700. Berikut ini adalah potongan tinjauan untuk kolom yang akan ditinjau pada masing-masing lantai. Berikut ini adalah rekap perhitungan dari kolom persegi dapat dilihat pada tabel berikut ini. Berikut adalah detail dari kolom persegi dengan diameter 650 per 650, lalu kolom persegi 600 per 600. Berikutnya adalah perhitungan tulangan kolom bulat. Berikut ini adalah daerah dari lokasi kolom bulat yang akan ditinjau. Ini adalah potongan satu-satu. Dimensinya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Jari-jari girasi didapat 175 mm dengan panjang bersih kolom yaitu 4400 mm. Maka dapat dihitung kekakuan dikali panjang bersih kolom per jari-jari girasi yaitu 50,2857. Nilai ini lebih besar daripada 22, maka kolom diperhitungkan sebagai kolom langsing. Berikut ini adalah tabel untuk pembesaran momen. Perhitungan untuk kolom bulat 700 dengan diameter 700 ini akan menggunakan bantuan dari software VCECOL. Berikut ini adalah tabel dari angka-angka yang akan diinput pada PCE kolom yang meliputi beban aksial, momen arah X dan momen arah Y dari masing-masing kombinasi. Dari PCE kolom ini akan menghasilkan diagram iterasi. Ini adalah diagram iterasi untuk kombinasi 2 dan 4, lalu kombinasi 3, dan kombinasi 1. Selanjutnya dicek strong column weak beam. Pada arah X, sigma momen nominal balok arah X didapat 1240,0872 kN. Dan pada arah Y, sigma momen nominal balok arah Y adalah 805,5832 kN. Sigma momen nominal kolom arah X yaitu 1218,308 kN. Dilakukan pengecekan stroke kolom weak beam di mana sigma momen nominal kolom arah Y
yaitu 2436,615 kN lebih besar daripada 6/5 sigma momen nominal balok pada arah X. Maka pada arah Y memenuhi persyaratan strong column weak beam. Selanjutnya, pengecekan pada arah X didapat sigma momen nominal kolom pada arah Y yaitu 1263,7077 kN. Didapat sigma momen nominal kolom pada arah Y yaitu 2527,4154 kN. Nilai ini lebih besar daripada 6/5 sigma momen nominal balok pada arah X yaitu 1240,0872 kN. Maka pada arah X juga memenuhi persyaratan strong column weak beam. Digunakan nilai geser yang akan digunakan dalam perhitungan yaitu VE etaps yaitu 409,5778 kN. Pada SNI 2847 tahun 2013 pasal 21.6.4 jarak tulangan sengkang spiral untuk kolom yaitu S lebih kecil daripada 75 atau S lebih besar daripada 25 mm. Sengkang spiral harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, di mana di sini menggunakan tulangan geser D14 dengan jarak 70 mm. Rho S didapat 0,01386 lebih besar daripada 0,0086. Didapat nilai Vs yaitu 585,2716 kN, di mana nilai Vs lebih besar daripada Pn. Maka daerah sendi plastis dapat menggunakan sengkang spiral diameter 14, jarak 70 mm. Selanjutnya, menghitung tulangan geser di luar daerah sendi plastis, dicoba menggunakan sengkang diameter 14, didapat Vs sama dengan 96,3179 kN. Lalu nilai S sama dengan 425,0251 mm. Seperti pada persyaratan sebelumnya, nilai S harus lebih kecil daripada 75 mm. Maka di sini digunakan sengkang D14 dengan jarak 75 mm untuk daerah di luar sendi plastis. Berikut ini adalah rekap perhitungan kolom bulat. Dapat dilihat pada tabel berikut ini. Berikut adalah detail dari kolom balok kolom bulat 700, 700, 650, dan 600. Selanjutnya adalah hubungan balok dan kolom atau HBK. Berikut ini adalah lokasi HBK yang akan ditinjau. Balok-balok yang berada di sekitar HBK1 ini yaitu balok induk 2 dan balok induk 1. Data-data yang diketahui adalah sebagai berikut. Nilai mutu baja di sini yaitu 1,25 FY yaitu 525 megapascal. Dengan tulangan balok yaitu dengan diameter 25. Menghitung momen kapasitas balok arah X, di mana didapat Mn dari tulangan 8D25 yaitu 1375,9596 kN dan Mn 3D25 yaitu 579,2578 kN. Jadi, kapasitas momen balok arah gempa kiri sama dengan kanan adalah sigma momen nominal balok arah X yaitu 1955,2174 kN. Selanjutnya, momen kapasitas balok pada arah Y didapat sigma momen nominal balok arah Y yaitu diambil pada sebelah kanan yaitu 1912,3992 kN. Jadi, momen kapasitas balok arah gempa kiri didapat sigma momen nominal balok Y kiri yaitu 1559,47 kN. Dengan gaya geser kolom yang digunakan yaitu VU kolom X
sama dengan 224,7376 kN. Geser pada HBK yaitu VU, diambil VU sama dengan 2608,622 kN. V izin didapat 4562,529 kN. VU lebih kecil daripada V izin, maka persyaratan dipenuhi. Dicoba menggunakan sengkang diameter 14 dengan jarak S yaitu 60 mm. Didapat N sama dengan 4 kaki, digunakan sengkang 4D14 jarak 60 mm dengan VS 2901,6360 kN. Dilakukan kontrol, reduksi Vn harus lebih besar daripada Vu. Maka didapat 2759,7583 kN lebih besar daripada 2608,622 kN. Maka telah memenuhi persyaratan dan HBK1 dapat digunakan. Berikut adalah detail dari HBK1. Berikut ini adalah denah HBK untuk kolom persegi diameter 700 dan kolom bulat 700. Berikut ini adalah rekap HBK, kolom persegi 700 per 700 dan kolom bulat 700. Berikut adalah detail dari HBK kolom 700 dan kolom bulat 700. Berikut adalah denah dari HBK untuk kolom persegi 650 per 650 dan kolom bulat dengan diameter 650. Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Berikut adalah detail dari HBK kolom persegi 650 dan kolom bulat 650. Berikut ini adalah denah lokasi tinjauan untuk kolom persegi 600 dan kolom bulat 600. Hasil dari perhitungan HBK untuk kolom persegi 600 dan kolom bulat 600 dapat dilihat pada tabel berikut ini. Berikut adalah detail dari HBK pada kolom bulat 600 dan kolom persegi 600. Selanjutnya, pondasi. Perencanaan pondasi. Berikut adalah denah dari masing-masing pondasi. Pondasi yang ditinjau adalah pondasi P4. Direncanakan pondasi dengan spoon pile dengan kedalaman 30 mm, digunakan spoon pile dengan diameter 600 mm, dengan berat 393 kg per meter. Safety factor diambil 2,5. Daya dukung setiap tiang pancang dihitung dengan persamaan Merhoff tahun 1956, didapat QU sama dengan 777,7152 ton. Gaya aksial ultimate dari kombinasi ultimate adalah PU sama dengan 9070,2909 kN. Didapat jumlah spoon pile yaitu 4 tiang. Gambarnya dapat dilihat pada berikut ini. Dengan sigma PU sama dengan 922,7755 kN. Dilakukan kontrol, PB yaitu 951,9618 lebih besar daripada W total, 922,7755 kN, maka telah memenuhi persyaratan. Pemeriksaan terhadap daya dukung tiang pancang momen pada tiang dengan persamaan berikut ini. Didapat nilai hasil dari output etap yaitu sebagai berikut. Berikut adalah titik koordinat dari masing-masing spoon pile. Pemeriksaan terhadap daya dukung tiang pancang dapat dilihat pada tabel berikut ini. Maka didapat Pmax lebih kecil daripada QA. Selanjutnya, geser satu arah. Skema geser satu arah dapat dilihat pada gambar berikut ini dengan didapat P ultimate yaitu 1244,21 kN per meter persegi. Dengan PU1 yaitu 688,6702 kN dan
VC sama dengan 1998,667 kN. Maka didapat reduksi VC sama dengan 1499,0002 kN. Dilakukan kontrol VU1 lebih kecil daripada reduksi PC, maka tebal pondasi kuat menahan geser satu arah. Geser dua arah. VU sama dengan 2267,5727 kN dengan alfa S untuk kolom dalam yaitu 40. Dijelaskan pada SNI 2847/2013 pasal 11.11.2.1 bahwa kuat geser untuk pondasi akibat geser dua arah diperbolehkan diperoleh dari nilai terkecil antara VC1, VC2, dan VC3. Di sini digunakan VC terkecil yaitu VC3 sama dengan 8.592,9618 kN dengan reduksi VC sama dengan 6444,7213 kN. Dilakukan kontrol VU lebih kecil daripada reduksi VC, kuat untuk menahan geser dua arah. Selanjutnya penulangan bor. Data-datanya dapat dilihat pada berikut ini. Penulangan arah X. Penulangan arah X dengan MU yaitu 1814,058 kN dengan rho perlu 0,0029, rho min lebih besar daripada rho perlu, maka didapat AS perlu yaitu 7267,5 mm persegi. Dengan S yaitu 182,27755 mm. Jadi digunakan tulangan ulir diameter 25 dengan jarak 150 mm. Selanjutnya penulangan arah X didapat menggunakan tulangan ulir diameter 25 dengan jarak 150 mm. Berikut ini adalah denah pondasi. Berikut adalah detail dari pondasi P4 dan potongan dari pondasi P4. Berikut ini adalah detail untuk pondasi P2, potongan 1 dan potongan 2. Berikut ini adalah detail untuk pondasi P1, potongan 1 dan potongan 2. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, digunakan FC 30 MPa dan FY 420 MPa. Ini berdasarkan dari SNI 2847 tahun 2013 pasal 21 1.4 dan pasal 21.1.5 dengan kategori desain seismik berada pada KDSD dan digunakan sistem rangkap pemikul momen khusus atau SRPMK dengan periode getar etaps yaitu 1,218 detik. Dimensi struktur untuk balok, kolom, dan plat dapat dilihat seperti pada berikut ini. Tangga gedung direncanakan dua tipe dengan lebar 3,8 meter dengan tebal plat tangga dan bordes yaitu 200 mm. Untuk penulangan tangga tipe 1 dan tipe 2 dapat dilihat pada berikut ini. Lalu pondasi dengan menggunakan spoon pile diameter 600 mm. Perhitungan pondasi dengan menggunakan kombinasi dari beban ultimate. Saran, berhati-hati dalam pemodelan etaps. Mendefinisikan material pada program etaps harus sesuai dengan apa yang akan direncanakan. Pembesaran momen untuk pemodelan kolom pada PCA kolom harus diperhitungkan terlebih dahulu. Lalu, terakhir mengetahui peraturan yang digunakan pada analisis etaps agar kesalahan pada perhitungan manual ataupun pada program dapat diketahui. Sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.